bang. Aman, aman. Tapi. Maaf ya bang. Ntar, nggak apa-apa bang. Oh, miring ini sih ya? Iya, nggak apa-apa. Bang, foto kali bang, bang, foto bang. Dapat 2 doang. Bang, foto dua bang, abang tadi bang. Dapat 3, dapat 2. Dua yang di garis Ini 2 ya? Masih nggak bisa loh. Ya, pas. Aku buat time di TV nih. Bang. Sudah. Itu tadi udah digeser kapan nih? Gimana anak ini sudah belum? Nis sudah nis. Nah, sip. Bang yang ini agak mepet ya. Ini apa? Yang mepet. Kurang dempet. Bang Yoninya agak kesini bang, Bang Yon. Agak geser bang, abang. Agak geser bang, ke depan Bang Yon. Agak geser. Lagi bang. Sip. Apa? Rambut gondrong apa diikat? Ya seragam. Lepas aja bang. Hah? Keren lepas. Lepas bang. Sini bawah sini. Jok. Udah oke ya? Oke. Pak, foto dulu bang. Oke. Iya bang. Yuk. Belum bang, terus. Ya, ada yang belum? Udah. Udah play belum? Ya. Belum. Ini siapa? Tiba-tiba. Udah? Belum? Udah? Cok, oke? Oke bang. Oke, teman-teman media, terima kasih. Ini saya di sini bersama Bang Ilham, pengacara juga, kemudian sama Bang Yoni. Ini pada hari ini kita press conference ya mengenai persoalan hak cipta, undang-undang hak cipta ya, mengenai ciptaan lagu-lagunya Bang Yoni yang ada sekitar 80 lagu. Gitu kan Bang Yoni ya? Ada 80 lagu, kemudian memang sebelumnya ada laporan polisi yang disampaikan Bang Yoni ya mengenai persoalan hak cipta lagu-lagu yang ada. Ini TV mana? Menarik jeda ya. Remote ada remote. Cabutnya colokannya mbak. Ya. Kemarin Bang Yoni ada bertemu saya minta konsultasi ya mengenai persoalan hak cipta ini. Jadi kita banyak sharing dan memang Bang Yoni minta bantuan saya juga untuk menambah kekuatan kuasa hukum ya yang mendampingi Bang Yoni. Jadi saya memang bersedia. Ini dalam konteks posisinya membantu supaya persoalan ini menjadi clear, kemudian tidak kemudian lari kemana-mana. Jadi kita akan membantu Bang Yoni ini dalam konteks intinya persoalan clear, kemudian tidak ada yang dirugikan, baik bagi Bang Yoni sendiri sebagai pencipta lagu maupun bagi siapapun juga yang kemudian merasa disasar ya. Jadi memang kemarin ada laporan polisi dan kita sudah pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya sebenarnya maksud dari laporan polisi ini baik dari Bang Yoni ini adalah untuk mendapatkan hak keadilan
bagi posisi beliau sebagai pencipta lagu ya. Ini terkait dengan undang-undang hak cipta ya. Jadi begini, siapapun dari kita, kalau kita menciptakan satu benda atau apapun juga, tentunya kita ingin dihargai dari nilai ciptaan kita. Atau kita ciptakan TV, ada nilai ciptaan TV tadi, kita dihargai. Ada kita ciptakan motor, kita dihargai dalam ciptaan itu. Termasuk juga ada kita ciptakan lagu, kita minta dihargai terhadap lagu itu. Jadi inilah yang kemudian cita-cita dari Bang Yoni ini menyampaikan ini semua di sini itu untuk itu, yaitu supaya hasil ciptaan ini dihargai. Tapi Bang Yoni juga sebenarnya menghargai penyanyi, karena ciptaan lagu tanpa penyanyi juga nanti sifatnya kosong begitu. Jadi harus ada penghargaan juga terhadap penyanyi. Hanya saja semua ini kan terkait dengan undang-undang hak cipta dan terkait juga dengan wadah-wadah dari apa yang kemudian mewadahi posisi-posisi pencipta lagu. Ini yang kemudian mungkin ada yang belum dapat pakemnya atau ada saluran yang tersumbat dari proses di Undang-Undang Hak Cipta ini, sehingga kemudian Bang Yoni ini mencari jalan gitu. Apakah nanti jalannya lewat hukum ataukah lewat sosiologis. Jadi ini yang sedang dikerjakan. Jadi di sini saya membantu Bang Yoni supaya akan ada titik terang dari persoalan ini begitu. Kita nggak sasar siapa-siapa ya, tapi memang ada laporan polisi yang kemarin memang terduga adalah Lesti Kejora. Nggak bisa kita pungkiri ya. Jadi terduga adalah Lesti Kejora. Tapi sebenarnya beliau belum tentu bersalah. Begitu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari dokumen-dokumennya dari akun-akun YouTube, memang ada banyak akun. Ada banyak akun yang kemudian menampilkan profil nyanyian Lesti Kejora, dan tapi akunnya berbeda. Ada akun namanya A, ada nama B, ada nama C, ada nama D. Banyak sekali akun-akun ini kemudian yang menampilkan profil penyanyi Lesti Kejora, dan lagu-lagu ada yang lagu ciptaannya Bang Yoni begitu. Nah, lagu-lagu ini kemudian kita nggak tahu siapa yang memanfaatkan siapa ini. Apakah akun-akun ini memanfaatkan Lesti Kejora, juga memanfaatkan Bang Yoni sebagai pencipta, satu sebagai penyanyi, supaya apa? Punya nilai jual. Nah, di antara akun-akun ini ada beberapa akun kemudian yang tampaknya akun berbayar. Jadi kita sudah dapat materinya, ada beberapa akun yang sifatnya berbayar. Jadi dan mereka mengkondisikan sebagai fansnya Lesti Kejora. Jadi benang merahnya belum kita dapat, apakah ada kaitan dengan Lesti Kejora atau memang ini akun yang dibuat masing-masing, kemudian karena dia punya brandnya adalah Lesti Kejora, mereka pakai itu. Jadi ini yang dikejar. Jadi saya jernihkan laporan polisi yang kemarin itu ya Bang Ilham ya, itu dibuat untuk kepentingan mencari tahu akun-akun ini begitu. Akun-akun ini karena patut diduga akun-akun YouTube ini yang nama-nama pemilik akunnya bermacam-macam ini menggunakan posisi lagu-lagu ciptaan yang Bang Yoni dan penyanyinya adalah Lesti Kejora, tapi patut diduga mereka belum atau tidak membayar royalti karena mereka lewat YouTube kan. Tapi di sisi lain mereka menerima yang namanya komersil. Jadi menerima dari YouTube, menerima juga dari pelanggan. Jadi kalau mau mendengarkan akun mereka harus berbayar. Itu yang sudah kita dapat, nilai yang kemudian mau kita cari lewat laporan polisi tadi. Jadi laporan ini bukan berarti menyasar kepada Lesti Kejora, tapi menyasar kepada akun-akun yang ada tadi. Jadi itu tadi yang kemudian saya sudah dapat kejelasan dari Bang Ilham, itu memang tujuannya laporan polisi. Tapi karena laporan ini sudah berjalan, ya baiklah. Kan ini juga terkait dengan hak dari Bang Yoni dan terkait dari gunanya Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini kita biarkan berjalan dulu untuk menyasar akun-akun ini. Jadi itu jelas ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mempersalahkan seorang Lesti Kejora, tapi lebih kepada mencari tahu siapa-siapa yang kemudian menjadi pemain-pemain yang kemudian melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Begitu. Itu tadi ya. Yang kedua, kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampilan performing ya.
yang ada baik secara live maupun yang ada di misalnya di kafe-kafe, kemudian di mall, kemudian di karaoke, itu kan kumpulan dananya pasti banyak masuk ini. Dan bagaimana distribusinya terhadap para pencipta lagu. Begitu. Jadi ini juga kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Jadi itu dia yang kemudian kami akan menerima undangan dari LMKN. Syukur-syukur LMKN juga mengundang pihak Lesti Kejora sebagai yang penyanyi juga yang namanya banyak tercantum dalam akun-akun YouTube tadi, begitu. Sekali juga mungkin klarifikasi mengenai banyak perform yang kemudian tampil dalam YouTube yang kemudian apakah ini sudah sesuai pakem perundang-undangan atau tidak, begitu. Jadi itu yang kami jelaskan. Nah, dalam press conference ini memang itu tadi kami sampaikan supaya jangan sampai ada praduga negatif terhadap laporan polisi yang ada. Kemudian ada juga nanti sentimen negatif. Jadi kita dudukan. Kita juga kepentingannya nggak cuma membela Bang Yoni ya, tapi kita juga membela penyanyinya juga. Jangan sampai ternyata si penyanyi juga dimanfaatkan oleh akun ini. Begitu. Jadi ini yang kita sedang upayakan. Begitu dari saya. Nah, mengenai tenisnya silakan teman-teman boleh bertanya baik mengenai perkembangan